Bagi Mas, menjual saham perusahaannya ke publik merepresentasikan sesuatu seperti sebuah penawaran Faustian. Sejak masa-masa Zip2 dan PayPal, Mas telah melakukan segala hal yang dia bisa untuk menjaga kontrol absolut terhadap perusahaannya. Meskipun dia tetap pemegang saham terbesar di Tesla, perusahaan tersebut akan dipengaruhi oleh sifat alami yang tak terduga dari pasar publik. Mas, seorang pemikir jangka panjang, akan menghadapi kecaman yang terus-menerus dari para investor yang mencari keuntungan jangka pendek. Tesla juga akan menjadi bahan penelitian yang cermat oleh publik, karena pasti akan dipaksa untuk membuka bukunya untuk konsumsi publik. Hal ini adalah sesuatu yang buruk karena Mas lebih memilih untuk beroperasi secara rahasia dan karena kondisi keuangan Tesla terlihat berantakan. Perusahaan tersebut memiliki sebuah produk Roadster, memiliki biaya pengembangan yang sangat besar dan berada di ambang kebangkrutan beberapa bulan sebelumnya. Blog mobil Jalopnik menyebut proses IPO Tesla sebagai Hail Mary daripada memberinya sebutan lain yang lebih terdengar seperti sebuah tindakan fiskal. Untuk kekurangan kata yang lebih bagus, Tesla adalah sebuah lubang uang, tulis blog tersebut. Sejak perusahaan tersebut didirikan pada 2003, mereka berhasil mengadakan kerugian sebesar 290 juta dolar Amerika pada keuntungan yang hanya sebesar 147,6 juta dolar Amerika. Mendapatkan informasi dari seorang sumber bahwa Tesla berharap untuk menjual 20.000 unit Model S setiap tahun seharga 58.000 dolar Amerika, Jalopnik mengejek. Bahkan dengan mempertimbangkan permintaan terpendam dari para pencinta lingkungan untuk sebuah mobil seperti Model S, hal itu merupakan tujuan ambisius untuk sebuah perusahaan kecil yang berencana meluncurkan sebuah produk mewah pada sebuah pasar yang lunak. Sejujurnya kami merasa skeptis. Kami telah menyaksikan bagaimana pasar bisa menjadi sangat brutal dan tak kenal ampun, dan pembuat mobil lain tidak kemudian akan bergulung dan menyerah kepada Tesla. Orang-orang terpelajar lain setuju dengan taksiran ini. Meskipun demikian, saham Tesla tetap menuju publik pada tanggal 29 Juni tahun 2010. Mereka berhasil mengumpulkan 226 juta dolar Amerika, dengan saham perusahaan mencapai 41% hari itu. Para investor melihat kerugian masa lalu Tesla sebesar 55,7 juta dolar Amerika di tahun 2009 dan lebih dari 300 juta dolar Amerika yang telah dihabiskan oleh perusahaan tersebut selama 7 tahun. IPO tersebut menjadi yang pertama untuk pembuat mobil Amerika semenjak Ford menjual sahamnya ke publik pada 1956. Para pesaing terus memperlakukan Tesla sebagai seekor anjing dengan kaki pendek yang suka mengganggu dan menggigit pergelangan kaki. CEO Nissan Carlos Ghosn menggunakan kejadian itu untuk mengingatkan orang-orang bahwa Tesla hanyalah suatu hal yang sepele dan bahwa perusahaannya memiliki rencana untuk mengeluarkan mobil listrik hingga 500.000 unit pada 2012. Mendapatkan gelontoran uang, Mas mulai memperluas tim insinyurnya dan membentuk kerja pengembangan Model S. Kantor utama Tesla pindah dari San Mateo ke sebuah bangunan yang lebih besar di Palo Alto, dan von Holzhausen memperbesar tim desainnya di Los Angeles. Javidan berpindah-pindah di antara proyek, membantu pengembangan teknologi untuk Mercedes-Benz yang dilistrikisasi, sebuah Toyota RAV4 listrik dan Purwarupa dari Model S. Tim Tesla bekerja dengan cepat dalam sebuah laboratorium kecil dengan sekitar 45 orang menghasilkan 35 unit kendaraan pengujian RAV4 dalam angka sekitar 2 mobil per minggu. Versi Alpha dari Model S termasuk bagian badan yang dicetak dari pabrik Fremont, sebuah paket baterai yang berubah dan daya listrik yang berubah, berhasil diwujudkan di ruang bawah tanah dari kantor Palo Alto. Purwarupa pertama diselesaikan sekitar pukul 2 dini hari, kata Javidan. Kami sangat gembira hingga kami mengendarainya berkeliling tanpa kaca, tanpa interior sama sekali, dan tanpa kap. Sehari atau 2 hari setelahnya, Mas datang untuk memeriksa kendaraan tersebut.
Dia melompat menaiki mobil dan mengendarainya ke arah berlawanan dari ruang bawah tanah, di mana dia dapat menghabiskan beberapa waktu sendirian bersama mobil itu. Dia keluar dan berjalan mengitari kendaraan tersebut, dan kemudian para insinyur datang untuk mendengar apa tanggapannya terhadap mesin tersebut. Proses ini terjadi berulang kali pada bulan-bulan berikutnya. Dia secara umum akan bersikap positif namun tetap konstruktif, kata Javidan. Kami akan berusaha membuatnya menaiki mobil tersebut kapanpun yang kami bisa, dan dia mungkin akan meminta agar setirnya lebih ketat atau sesuatu semacamnya sebelum berlari ke rapat yang lain. Sekitar selusin mobil Alfa diproduksi. Beberapa dikirimkan ke penyuplai seperti Bosch untuk mulai dikerjakan sistem pengeremannya, sementara yang lain digunakan untuk berbagai pengujian dan modifikasi desain. Eksekutif Tesla menjaga agar kendaraan tersebut berotasi dalam sebuah jadwal yang ketat, memberikan sebuah tim waktu 2 minggu untuk pengujian cuaca dingin dan kemudian langsung mengirimkan mobil Alfa tersebut ke tim yang lain untuk penyetelan powertrain. Orang-orang dari Toyota dan Daimler terkejut, kata Javidan. Mereka mungkin akan memiliki 200 mobil Alfa dan beberapa ratus hingga 1000 mobil Beta. Kami melakukan semua hal dari pengujian tabrakan hingga desain interior hanya dengan sekitar 15 mobil. Hal ini mengejutkan bagi mereka. Karyawan Tesla mengembangkan teknik yang serupa dengan rekan-rekannya di SpaceX untuk mengatasi permintaan mass yang tinggi. Para insinyur cerdas tersebut mengetahui lebih baik daripada menghadiri sebuah rapat dan menyampaikan berita buruk tanpa beberapa rencana alternatif yang disiapkan. Salah satu pertemuan yang paling menakutkan adalah ketika kami harus meminta kepada Elon 2 minggu tambahan dan uang lebih untuk membangun versi lain dari model SU, kata Javidan. Kami membuat sebuah rencana bersama, mulai dari berapa lama hal tersebut akan memakan waktu dan berapa besar biaya yang dibutuhkan. Kami memberitahukan kepadanya bahwa jika dia menginginkan mobil tersebut dalam 30 hari, dia perlu merekrut beberapa orang baru, dan kami mempresentasikan kepadanya dengan setumpuk biodata. Kau tidak bisa memberitahu Elon bahwa kau tidak bisa melakukan sesuatu. Hal itu akan membuatmu terusir dari dalam ruangan. Kau harus merencanakan dan menyiapkan semuanya dengan baik. Setelah kami mempresentasikan rencana tersebut, dia berkata, "Oke, terima kasih." Semua orang seperti, "Astaga, dia tidak memecatmu." Terdapat beberapa waktu di mana Mas akan membuat para insinyur Tesla kewalahan dengan permintaannya. Dia membawa sebuah purwarupa model S pulang ke rumah selama akhir pekan dan kembali pada hari Senin meminta sekitar 80 perubahan. Karena Mas tidak pernah mencatat atau menuliskan sesuatu, dia menyimpan semua perubahan tersebut di dalam kepalanya dan akan memeriksa daftar tersebut setiap minggunya untuk melihat apa yang telah diperbaiki oleh para insinyurnya. Aturan engineering yang sama yang diterapkan di SpaceX. Kau harus melakukan apa yang diminta oleh Mas atau bersiap untuk bersembunyi di balik alasan seperti sifat bahan untuk menjelaskan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan. Dia selalu berkata, "Bawalah hingga ke fisik," kata Javidan. Ketika pengembangan model S hampir selesai pada 2012, Mas memperbaiki gaya permintaan dan pemotongannya. Dia mengendarai model S bersama von Holzhausen setiap Jumat di studio desain Tesla di Los Angeles. Von Holzhausen dan tim kecilnya telah pindah dari pojok pabrik SpaceX dan mendapatkan fasilitas mereka sendiri yang berbentuk seperti hanggar di dekat belakang kompleks SpaceX. Bangunan tersebut memiliki sedikit kantor dan suatu area yang terbuka dan luas di mana berbagai tiruan kendaraan dan bagian menunggu pemeriksaan. Selama suatu kunjungan yang kulakukan pada 2012, terdapat sebuah model S utuh, sebuah versi kerangka model X, sebuah SUV yang belum akan dirilis, dan sebuah pilihan roda dan dop roda berjajar di dinding. Mas duduk di kursi pengemudi dan von Holzhausen duduk di kursi penumpang.
Pandangan mata Mas tiba-tiba berkeliling dengan cepat untuk beberapa saat dan kemudian berhenti pada pelindung matahari. Pelindung matahari tersebut berwarna coklat keabu-abuan dan memiliki sebuah kelim yang terlihat di sepanjang sisinya dan mendorong kainnya keluar. Ini sangat tipis, kata Mas. Skrup yang memasang pelindung matahari tersebut ke mobil juga terlihat, dan Mas bersikeras bahwa setiap kali dia melihatnya terasa seperti pisau belati kecil menusuk matanya. Keseluruhan dari situasi tersebut tidak dapat diterima. Kita harus memutuskan pelindung matahari terbaik di dunia dan harus membuat yang lebih baik, kata Mas. Beberapa orang asisten yang berada di luar mencatat hal tersebut. Proses yang demikian terjadi lagi dengan Model X. Model X ini merupakan kendaraan dari Tesla yang menggabungkan sebuah SUV dan sebuah minivan yang dibangun dari dasar Model S. Von Holzhausen memiliki 4 versi yang berbeda dari konsol pusat kendaraan tergeletak di lantai, sehingga mereka bisa dimasukkan satu persatu dan dilihat oleh Mas. Bagaimanapun pasangan tersebut menghabiskan sebagian besar dari waktu mereka, merasa menderita terhadap kursi baris tengah. Masing-masing dari kursi tersebut memiliki dasar sendiri-sendiri sehingga masing-masing dari penumpang dapat menyesuaikan tempat duduk mereka tanpa harus memindahkan seluruh baris secara bersamaan. Mas mencintai kebebasan yang diberikan kepada penumpang tersebut, namun mempertimbangkannya setelah melihat ketiga kursi tersebut berada pada posisi yang berbeda. Masalahnya adalah mereka tidak akan pernah sejajar dan terlihat seperti kekacauan, kata Mas. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak terlalu berantakan. Gagasan Mus sebagai seorang ahli desain telah lama terasa ganjil untukku. Jiwanya adalah seorang fisikawan dan perangainya adalah seorang insinyur. Begitu banyak pendapat yang orang-orang katakan tentang Mas bahwa dia seharusnya masuk ke dalam stereotype Silicon Valley, yakni menjadi seorang kutu buku kikuk yang hanya mengetahui desain yang bagus jika dia telah membaca buku tentang hal tersebut. Kenyataannya adalah terdapat sesuatu yang mungkin terjadi dengan Mas dan dia mengubahnya menjadi suatu keuntungan. Dia merupakan orang yang sangat visual dan dapat menyimpan hal-hal yang orang anggap terlihat bagus di otaknya untuk diingat kembali kapan saja. Proses ini membantu Mas untuk mengembangkan sebuah mata yang bagus yang dia kombinasikan dengan sensibilitasnya sendiri, sambil juga memperbaiki kemampuannya untuk menyampaikan apa yang dia inginkan dalam kata-kata. Hasilnya adalah perspektif yang asertif dan penuh kepercayaan diri yang sesuai dengan selera para konsumen. Seperti Steve Jobs sebelumnya, Mas mampu memikirkan hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh para konsumen bahwa mereka menginginkannya, gagang pegangan pintu, layar sentuh yang besar, dan untuk memimpikannya sebuah pandangan bersama dari semua produk dan layanan Tesla. Elon menjunjung Tesla sebagai sebuah perusahaan produk, kata Von Holzhausen. Aku harus memberikan hasil kepadanya dan memastikan bahwa hal tersebut cantik dan menarik. Dengan Model X, Mas sekali lagi mengubah perannya sebagai seorang ayah untuk membentuk beberapa elemen desain yang paling menyilaukan dari kendaraan tersebut. Dia bersama Von Holzhausen berjalan berkeliling di sebuah pameran mobil di Los Angeles, dan mereka berdua mengeluhkan tentang kejanggalan berada di baris tengah dan baris belakang dalam sebuah SUV. Orang tua yang merasa punggungnya keseleo ketika berusaha mendudukkan seorang anak dan kursi mobil ke dalam kendaraan mengetahui hal ini dengan baik, seperti setiap orang yang berukuran layak yang mencoba untuk masuk dan terjepit di sebuah kursi baris ketiga. Bahkan pada sebuah minivan yang seharusnya memiliki ruangan yang lebih luas, hampir sepertiga dari pintu masuknya tertutup oleh pintu geser, kata Von Holzhausen. Jika kau dapat membuka mobil dengan cara yang unik dan spesial, hal ini akan menjadi pengubah permainan yang sebenarnya. Kami menggunakan inti dari ide tersebut dan mengerjakan 40 atau 50 konsep desain untuk menyelesaikan masalahnya dan aku pikir kami akhirnya menghasilkan sesuatu yang paling radikal. Model X memiliki sesuatu yang Mas ciptakan sebagai pintu sayap elang.
Pintu tersebut merupakan versi engsel dari pintu, seperti sayap burung camar, yang ditemukan di beberapa mobil mewah seperti DeLorean. Pintu tersebut berangkat ke atas dan kemudian berbalik ke atas sedemikian rupa dalam suatu jarak yang cukup sehingga model X tersebut tidak akan menggores sebuah mobil yang parkir di dekatnya atau menatap langit-langit dari sebuah garasi. Hasil akhirnya adalah orang tua dapat mendudukkan anaknya di kursi penumpang baris kedua tanpa harus membungkuk dan membengkok sama sekali. Ketika insinyur Tesla mendengar pertama kali tentang pintu sayap elang tersebut, mereka merasa ngeri dan menarik diri mereka. Inilah Mas dengan permintaan lainnya yang gila. Semua orang berusaha mencari sebuah alasan untuk mengapa kami tidak dapat melakukannya, kata Javidan. Kau tidak bisa meletakkannya di garasi. Atau mobil tersebut tidak cocok untuk sesuatu seperti ski. Kemudian, Elon membawa sebuah model demo ke rumahnya dan menunjukkan kepada kami bahwa pintu tersebut terbuka. Pintu tersebut terbuka dengan baik. Semua orang menggerutu. Di sebuah rumah seharga 15 juta dolar Amerika, pintu tersebut akan terbuka dengan baik. Seperti gagang pegangan pintu yang kontroversial pada model S, pintu pada model X telah menjadi salah satu fiturnya yang mencengangkan dan menjadi hal yang paling dibicarakan oleh konsumen. Aku adalah termasuk orang yang pertama yang mengujinya dengan sebuah kursi mobil anak, kata Javidan. Kami memiliki sebuah minivan dan kau harus menjadi seorang manusia karet untuk meletakkan kursi tersebut di baris tengah. Dibandingkan dengan hal itu, model X sangat mudah. Jika ini adalah sebuah lelucon, maka ini adalah lelucon yang bekerja. Selama kunjunganku pada 2012 ke studio desain, Tesla memiliki sejumlah kendaraan kompetitor di tempat parkir yang tidak jauh dan Mas memastikan untuk mendemonstrasikan batasan dari tempat duduk mereka dibandingkan dengan model X. Dia mencoba dengan usahanya yang sungguh-sungguh untuk duduk di baris ketiga dari sebuah SUV Acura. Namun, meskipun mobil tersebut menegaskan bahwa mereka memiliki ruang untuk 7 orang, lutut Mas terdorong ke dagunya dan tidak pernah muat untuk duduk di kursi tersebut. Hal itu seperti sebuah gua untuk orang kerdil, katanya. Semua orang dapat membuat sebuah mobil besar di luarnya. Triknya adalah untuk membuatnya besar di dalamnya. Mas mencoba dari satu mobil rivalnya ke mobil rival yang lain, memperjelas kelemahan dari kendaraan-kendaraan tersebut untukku dan von Holzhausen. Adalah hal yang baik untuk merasakan seberapa buruknya mobil yang lain, katanya. Ketika pernyataan tersebut keluar dari mulut Mas, hal itu sesaat cukup mengejutkan. Inilah pria yang membutuhkan waktu 9 tahun untuk memproduksi 3.000 mobil, mentertawakan pembuat mobil yang membuat jutaan kendaraan setiap tahunnya. Dalam konteks tersebut, olok-oloknya muncul sebagai suatu hal yang tidak masuk akal. Walaupun demikian Mas mendekati segala hal dari sebuah perspektif yang bersifat persaudaraan. Seperti yang dia lihat, semua pilihan desain dan teknologi harus diarahkan ke tujuan dari pembuatan sebuah mobil sedekat mungkin ke kesempurnaan. Sejauh yang belum dilakukan oleh para rival pembuat mobil, itulah yang Mas nilai. Hal ini hampir seperti sebuah pengalaman biner untuknya. Apakah kau berusaha untuk membuat sesuatu yang spektakuler tanpa kompromi atau kau tidak perlu membuat sama sekali? Dan jika kau tidak membuatnya, Mas memandangmu sebagai sebuah kegagalan. Posisi tersebut dapat terlihat tak beralasan atau bodoh untuk para orang luar, namun filosofi tersebut bekerja untuk Mas dan terus-menerus mendorongnya dan orang-orang di sekitarnya hingga mencapai batas mereka. Pada tanggal 22 Juni tahun 2012, Tesla mengundang seluruh karyawannya, beberapa konsumen pilihan dan awak media ke pabriknya di Fremont untuk melihat momen ketika sedan Model S pertama dibawa pulang. Bergantung dari tanggal peluncuran mana yang pernah dijanjikan yang kau pilih, Model S terlambat antara 18 bulan hingga 2 tahun lebih.
Beberapa dari keterlambatan tersebut adalah akibat permintaan Musk untuk teknologi yang eksotis yang harus ditemukan. Keterlambatan yang lain merupakan sebuah fungsi dari pembuat mobil yang masih sangat muda ini yang sedang belajar bagaimana memproduksi sebuah kendaraan mewah yang sangat apik dan harus menjalani berbagai percobaan dan kesalahan untuk menjadi sebuah perusahaan yang lebih baik dan lebih dewasa. Orang-orang luar tercengang pada pandangan sekilas mereka yang pertama kepada pabrik Tesla. Musk membuat tulisan Tesla yang dicat hitam dengan ukuran sangat besar di sisi gedung sehingga orang-orang yang berkendara di jalan raya, atau terbang di atasnya, dibuat sadar akan keberadaan perusahaan tersebut. Bagian dalam pabrik, yang pernah bernuansa gelap, sifat warna yang kumal dari General Motors dan Toyota, telah berubah sesuai dengan estetika Musk. Lantainya menerima sebuah epoksi putih, dinding dan tiangnya dicat putih, mesin pencetak dengan tinggi sekitar 9 meter berwarna putih dan kemudian banyak mesin lain, seperti sekumpulan robot, telah dicat dengan warna merah, membuat tempat tersebut terlihat seperti sebuah versi industri area kerja Santa Claus. Seperti yang dia lakukan di SpaceX, Musk meletakkan meja para insinyurnya tepat di lantai pabrik di mana mereka bekerja dalam sebuah area yang dibatasi oleh pemisah kubik yang bersifat sementara. Musk memiliki sebuah meja di tempat ini juga. Acara peluncuran Model S terjadi di sebuah bagian dari pabrik, tempat mereka menyelesaikan mobil-mobil tersebut. Terdapat sebuah bagian dari lantai tersebut dengan berbagai galur dan bekas tabrakan yang ditinggalkan oleh mobil-mobil ketika para teknisi mendengarkan benturan. Terdapat juga sebuah ruang di mana air dapat disemprotkan pada tekanan yang tinggi ke arah mobil untuk memeriksa kebocoran. Untuk inspeksi yang paling akhir, Model S meluncur ke sebuah platform yang tinggi letaknya yang terbuat dari bambu yang ketika digabungkan dengan banyak pencahayaan LED, dimaksudkan untuk memberikan kontras dalam jumlah yang berlimpah sehingga orang-orang dapat melihat kecacatan di badan mobil. Untuk beberapa bulan pertama ketika Model S mengalami fase tersebut, Musk pergi ke tahap bambu ini untuk memeriksa setiap kendaraan. Dia berada di bawah keempat roda dan melihat ke atas, kata Steve Jurvetson, investor dan anggota Dewan Tesla. Ratusan orang berkumpul di panggung ini untuk melihat sekitar selusin pertama mobil diserahkan kepada pemilik mereka. Banyak dari karyawan yang merupakan pekerja pabrik yang pernah menjadi bagian dari Persatuan Pekerja Mobil, kehilangan pekerjaan mereka ketika pabrik Numi ditutup, dan sekarang mereka kembali bekerja lagi membuat mobil masa depan. Mereka melambaikan bendera Amerika dan mengenakan pelindung mata berwarna merah, putih dan biru. Beberapa pekerja tersebut menangis ketika sedan Model S dijajarkan di panggung. Bahkan kritik Musk yang paling sinis menjadi lebih lembut untuk sementara waktu ketika menyaksikan proses tersebut. Katakan apapun mengenai Tesla yang memperoleh uang dari pemerintah atau membesar-besarkan janji dari mobil listrik, mereka berusaha melakukan hal yang besar dan berbeda, dan ribuan orang yang direkrut merupakan salah satu hasilnya. Dengan suara mesin yang bersenandung sebagai latar belakangnya, Musk memberikan sebuah pidato singkat dan kemudian menyerahkan kunci kepada para pemilik Model S. Mereka mengendarainya turun dari platform bambu dan keluar dari pintu pabrik, sembari karyawan Tesla berdiri dan bertepuk tangan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan. Hanya 4 minggu sebelumnya, SpaceX telah menerbangkan muatan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dan mendapatkan kapsulnya kembali ke bumi menjadi yang pertama untuk sebuah perusahaan swasta. Prestasi tersebut dilengkapi dengan peluncuran Model S menggiring sebuah transformasi yang cepat terhadap cara orang-orang dan dunia di luar Silicon Valley memandang Musk. Pria yang selalu menjanjikan, berjanji untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Aku mungkin merasa optimistis terhadap waktu untuk beberapa hal tersebut, namun aku tidak terlalu menjanjikan hasilnya. Musk menyampaikan hal tersebut kepadaku dalam sebuah wawancara setelah peluncuran Model S.
Aku telah melakukan semua hal yang aku katakan akan aku lakukan. Mas tidak memiliki relay di sekitarnya untuk merayakan bersama dan berbagi keberuntungan yang bagus tersebut. Mereka telah bercerai dan Mas mulai berpikir untuk berkencan lagi jika dia dapat menemukan waktunya. Bagaimanapun bahkan dengan huru-hara tersebut dalam kehidupan pribadinya, Mas telah mencapai suatu titik ketenangan yang telah lama tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Emosi utamaku adalah bahwa terdapat sedikit beban di pundakku, katanya pada waktu itu. Mas membawa anak-anaknya ke Maui untuk bertemu dengan Kimball dan saudara-saudara yang lain, menandakan liburan pertamanya yang sesungguhnya selama beberapa tahun. Tepat setelah liburan tersebut Mas mengizinkanku memperoleh pandangan penting sekilas pertama ke dalam kehidupannya. Dengan kulit masih mengelupas dari lengannya yang terbakar matahari, Mas bertemu denganku di markas Tesla dan SpaceX, di studio desain Tesla, dan di sebuah penayangan film dokumen yang dia bantu sponsori di Beverly Hills. Film tersebut, Baseball in the Time of Cholera, merupakan film yang bagus namun suram yang mengeksplorasi sebuah wabah kolera di Haiti. Ternyata Mas telah mengunjungi Haiti pada Natal sebelumnya, mengisi jetnya dengan mainan dan MacBook Air untuk sebuah panti asuhan. Brian Mouser, salah satu sutradara film tersebut mengatakan kepadaku bahwa selama sebuah acara barbecue Mus telah mengajarkan anak-anak tersebut bagaimana meluncurkan model roket dan kemudian mengunjungi sebuah desa yang terletak lebih dalam di hutan belantara dengan menaiki sebuah kano yang terbuat dari batang pohon yang dilubangi. Setelah pemutaran film tersebut, Mas dan aku duduk-duduk di jalan untuk sementara waktu jauh dari keramaian. Aku benar-benar mencatat bahwa semua orang menginginkan untuk membuatnya sebagai seorang karakter Tony Stark namun dia tidak benar-benar memancarkan nuansa playboy yang meminum whisky sambil mengamati Afghanistan di sebuah konvoi militer. Dia menyerang balik, menunjuk ke arah kano orang-orang Haiti. Aku juga tidak berguna dengan sebuah minuman yang mereka sebut sebagai zombie, kata Mas. Dia tersenyum dan kemudian mengajakku untuk mencari beberapa minuman di seberang jalan di Mr. Cow untuk merayakan film tersebut. Semua hal terlihat berjalan dengan baik untuk Mas, dan dia menikmati momen tersebut. Masa-masa istirahat tersebut tidak berlangsung lama dan segera setelahnya pertarungan Tesla untuk bertahan hidup berlanjut. Perusahaan tersebut hanya mampu memproduksi 10 sedan per minggu pada permulaannya dan memiliki ribuan pesanan yang harus dipenuhi. Penjual singkat, para investor yang bertaruh saham sebuah perusahaan akan jatuh, telah mengambil posisi yang besar di Tesla, membuatnya sebagai saham tersingkat dari 100 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Nasdaq. Orang-orang pesimistis berharap banyak kelemahan Model S untuk muncul dan merusak antusiasme mobil tersebut, hingga mencapai titik di mana orang-orang mulai membatalkan pesanan mereka secara beramai-ramai. Juga terdapat keraguan yang sangat besar bahwa Tesla dapat melandaikan produksinya dengan cara yang berarti dan melakukannya untuk mendatangkan keuntungan. Pada Oktober tahun 2012, bakal calon Presiden Mitt Romney menjuluki Tesla a loser sambil menghina beberapa perusahaan teknologi ramah lingkungan lain yang mendapatkan dukungan pemerintah pembuat panel surya Solyndra dan Fisker pada sebuah debat dengan Barack Obama. Sementara para peragu memasang taruhan yang besar pada kegagalan Tesla yang akan datang, gaya gertak Mas teraktivasi. Dia mulai berbicara mengenai tujuan Tesla untuk menjadi pembuat mobil besar paling menguntungkan di dunia, dengan margin yang lebih baik dari BMW. Kemudian pada September tahun 2012, dia menyampaikan sesuatu yang mengejutkan baik terhadap pengkritik Tesla maupun bagi para pendukungnya. Tesla secara rahasia telah membangun taraf pertama dari sebuah jaringan stasiun pengisian ulang. Perusahaan tersebut menyampaikan lokasi dari 6 stasiun di California, Nevada, dan Arizona dan menjanjikan bahwa ratusan stasiun lagi akan dibangun.
Tesla bermaksud membangun sebuah jaringan pengisian ulang global yang memungkinkan para pemilik Model S yang melakukan perjalanan yang panjang keluar dari jalan raya dan mengisi ulang dengan cepat. Dan mereka akan dapat melakukannya secara cuma-cuma. Faktanya, Musk bersikeras bahwa pemilik Tesla akan segera bisa berkendara melintasi Amerika Serikat tanpa harus mengeluarkan sepeser pun untuk bahan bakar. Pengemudi Model S tidak akan mengalami masalah untuk menemukan stasiun tersebut, tidak hanya karena komputer yang terdapat di mobil akan mengarahkan mereka ke stasiun terdekat, tapi juga karena Musk dan von Holzhausen mendesain pilar besar berwarna merah dan putih untuk membuat penampilan stasiun lebih mencolok. Stasiun supercharging, begitulah Tesla menyebutnya, merepresentasikan sebuah investasi yang sangat besar untuk perusahaan yang kekurangan uang. Sebuah argumen dapat dibuat dengan mudah bahwa menghabiskan uang untuk hal-hal seperti ini pada masa sulit di Model S dan pada sejarah Tesla merupakan sesuatu antara kekonyolan dan kegilaan. Tentu saja Musk tidak memiliki keberanian untuk mencoba mengubah ide awal dari mobil dan membangun sebuah jaringan energi di waktu yang bersamaan dengan sebuah anggaran yang sama dengan yang dihabiskan oleh Ford dan Exxon Mobil pada pesta liburan tahunan mereka. Namun itulah tepatnya rencana yang dia miliki. Musk, Straubel dan yang lain di dalam Tesla telah memetakan permainan semua atau tidak sama sekali sejak lama dan membangun fitur tertentu pada Model S dengan supercharger setelah berada di pikiran mereka. Sementara kehadiran Model S dan jaringan pengisian ulang memberikan Musk 1 ton headline tetap masih belum jelas apakah pemberitaan yang positif dan nuansa yang bagus tersebut akan bertahan lama. Pengorbanan yang besar telah dibuat ketika Tesla terburu-buru membawa Tesla ke pasaran. Mobil tersebut memiliki beberapa fitur yang spektakuler dan baru. Namun semua orang di dalam perusahaan mengetahui bahwa semewah apapun sedan tersebut, Model S tidak akan mampu menandingi tiap fitur mobil keluaran BMW dan Mercedes-Benz. Beberapa ribu mobil Model S pertama misalnya, diluncurkan tanpa sensor parkir dan kontrol perjalanan yang dilengkapi dengan radar yang umum pada mobil mewah yang lain. Pilihannya adalah segera merekrut sebuah tim yang terdiri dari 50 orang untuk mewujudkan salah satu hal tersebut atau mengimplementasikannya sebaik dan secepat yang kau bisa, kata Javidan. Penyelesaian dengan kelayakan yang di bawah standar tersebut juga terbukti sulit dijelaskan. Orang-orang awal yang beradaptasi dapat menoleransi sebuah wiper yang rusak selama beberapa hari, namun mereka ingin melihat tempat duduk dan pelindung matahari yang sesuai dengan label harga $100.000 Amerika Serikat. Ketika Tesla berusaha melakukan yang terbaik untuk mencari bahan dengan kualitas terbaik, mereka mengalami kesulitan beberapa waktu untuk meyakinkan penyuplai terbaik untuk menganggap perusahaan tersebut dengan serius. Orang-orang sangat curiga bahwa kami akan menghasilkan 1000 Model S, kata von Holzhausen. Hal tersebut sangat membuat frustasi karena kami memiliki semangat secara internal untuk membuat mobil tersebut sempurna namun tidak memperoleh komitmen yang sama secara eksternal. Dengan sesuatu seperti pelindung matahari tersebut, kami akhirnya harus pergi ke sebuah penyuplai dengan nilai tingkat 3 dan kemudian bekerja untuk memperbaiki situasi tersebut setelah mobil-mobilnya mulai dikirimkan. Meskipun demikian, isu kecantikan merupakan isu minor bila dibandingkan dengan serangkaian keadaan internal yang kacau dan berantakan, yang terungkap secara terperinci untuk pertama kalinya di sini yang mengancam terjadinya kebangkrutan terhadap perusahaan tersebut sekali lagi. Musk telah merekrut George Blankenship, seorang mantan eksekutif Apple, untuk menjalankan toko-tokonya dan operasi pusat pelayanan. Di Apple, Blankenship bekerja beberapa pintu dari Steve Jobs dan menerima penghargaan karena membuat begitu banyak strategi Apple Store. Ketika Tesla pertama kali merekrut Blankenship, pers dan publik dipenuhi dengan kesenangan, mengantisipasi bahwa dia akan melakukan sesuatu yang spektakuler dan sesuatu yang tidak biasa dengan tradisi industri otomotif. Blankenship melakukan sesuatu seperti itu.
Dia memperbanyak jumlah toko Tesla di seluruh dunia dan menambahkannya dengan nuansa seperti yang terdapat di Apple Store. Bersamaan dengan pertunjukan Model S, toko Tesla menjual jaket dan topi dan memiliki area di bagian belakang di mana anak-anak akan menemukan krayon dan buku mewarnai Tesla. Blankenship menemaniku berkeliling toko Tesla di Santana Row, pusat perbelanjaan yang mewah di San Jose. Dia muncul sebagai seseorang yang hangat dan kebapaan yang melihat Tesla sebagai kesempatannya untuk membuat suatu perbedaan. Dealer yang biasa menawarkan sebuah mobil kepadamu di tempat penjualan untuk mengurangi persediaannya dan mengosongkan tempatnya, kata Blankenship. Sedangkan tujuan toko Tesla di sini adalah untuk membangun sebuah hubungan dengan Tesla dan kendaraan listrik Tesla, katanya, ingin untuk menjadikan Model S menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar mobil. Idealnya ini akan menjadi objek keinginan seperti iPod dan iPhone. Blankenship mencatat bahwa Tesla memiliki lebih dari 1.000 pesanan untuk Model S pada waktu itu, mayoritasnya adalah pesanan yang hadir tanpa pengujian mengendarai oleh konsumen. Banyak dari ketertarikan di awal ini merupakan hasil dari aura di sekeliling Musk, yang Blankenship sebut memiliki kemiripan dengan Jobs namun dengan sebuah nuansa dengan nada rendah dan gila kontrol. Ini adalah tempat pertama di antara tempat-tempat aku pernah bekerja yang akan mengubah dunia, kata Blankenship, sambil menusuk beberapa gawai Apple yang terkadang bersifat sepele dan remeh. Walaupun Musk dan Blankenship berhubungan baik pada awalnya, hubungan mereka menjadi berantakan pada akhir periode 2012. Tesla memiliki jumlah pesanan yang besar di mana orang-orang memberikan $5.000 Amerika untuk hak membeli sebuah Model S dan berada di antrean pembelian. Namun, perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk mengubah pesanan tersebut menjadi penjualan sungguhan. Alasan di balik masalah tersebut tetap tidak jelas. Mungkin kritik mengenai interior dan kekusutan di awal yang disebutkan di forum dan papan pesan Tesla menyebabkan kegelisahan. Tesla juga kekurangan pilihan keuangan untuk mengurangi pukulan dalam membeli sebuah mobil seharga $100.000 Amerika Serikat, sementara terdapat ketidakpastian yang melingkupi pasar penjualan kembali dari Model S. Kau mungkin akan berakhir dengan mobil masa depan atau kau mungkin akan menghabiskan uang 6 digit pada sesuatu yang tidak berharga dengan sebuah paket baterai yang kehilangan kapasitasnya, dan tanpa ada yang mau membelinya darimu. Pusat pelayanan Tesla pada waktu itu juga sangat parah kondisinya. Mobil-mobil awal tidak bisa diandalkan dan konsumen diarahkan untuk menuju ke pusat pelayanan yang tidak siap untuk mengatasi banyaknya keluhan dan konsumen yang datang. Banyak calon pemilik Tesla yang prospektif yang mungkin untuk menunggu dan melihat dari sisi sedikit lebih lama lagi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut akan tetap hidup. Seperti yang Mas ungkapkan, kata-kata yang keluar dari mulut mengenai mobil tersebut sangat buruk. Pada pertengahan Februari tahun 2013, Tesla telah jatuh pada sebuah kondisi krisis. Jika mereka tidak dapat mengubah pesanan mereka menjadi pembelian secara cepat, pabriknya akan berhenti beroperasi dan menelan biaya yang sangat besar dari perusahaan tersebut. Dan jika seseorang mendengar kabar dari penurunan perusahaan, saham Tesla kemungkinan besar akan jatuh terjerembab. Calon pemilik Tesla yang prospektif akan menjadi lebih waspada dan berhati-hati dan penjual saham pendek akan menang. Parahnya masalah ini telah disembunyikan dari Musk, namun ketika dia mengetahui tentangnya, dia bertindak dengan caranya yang khas semua atau tidak sama sekali. Musk menarik orang-orang dari bagian perekrutan, studio desain, perancangan, keuangan dan dimanapun yang bisa dia temukan dan memerintahkan mereka untuk meraih telepon dan menelepon orang-orang yang telah memiliki pemesanan dan mengakhiri kesepakatan. Jika kita tidak menjual mobil-mobil ini, kita akan gagal, Musk berkata kepada para karyawannya. Jadi aku tidak peduli dengan pekerjaan apa yang kalian lakukan. Tugas baru kalian adalah menjual mobil-mobil tersebut. Dia menempatkan Jerome Guillen, seorang mantan eksekutif dari Daimler,
untuk bertanggung jawab dalam memperbaiki isu pelayanan. Musk memecat pemimpin senior yang dia anggap memiliki performa di bawah rata-rata dan mempromosikan banyak orang-orang junior yang telah melakukan pekerjaan di atas rata-rata. Dia juga membuat sebuah pengumuman secara personal untuk menjamin harga jual kembali Model S. Konsumen akan mampu menjual kembali mobil mereka dengan nilai rata-rata sedan mewah yang serupa dengan Musk mempertaruhkan miliaran uangnya di balik janji tersebut. Selama minggu pertama April, Musk memanggil temannya Larry Page di Google. Menurut orang-orang yang akrab dengan diskusi mereka, Musk menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemampuan Tesla untuk bisa bertahan beberapa minggu selanjutnya. Tidak hanya karena para konsumen yang batal mengubah pesanan mereka menjadi pembelian dalam tingkat yang Musk harapkan, namun juga konsumen awal telah memulai menunda pesanan mereka karena mereka mendengar tentang fitur baru dan pilihan warna baru. Situasi tersebut sangat parah sehingga Tesla harus menutup pabrik mereka. Secara publik, Tesla mengatakan bahwa mereka harus menyelenggarakan pemeliharaan pada pabrik tersebut, yang secara teknis hal tersebut adalah benar, walaupun berarti perusahaan bekerja lebih lambat apabila pesanan tersebut berubah menjadi pembelian seperti yang diharapkan. Musk menjelaskan semua hal tersebut kepada Page dan kemudian menawarkan sebuah jabat tangan untuk kesepakatan agar Google memperoleh Tesla. Walaupun Musk tidak ingin menjualnya, kesepakatan tersebut tampaknya seperti satu-satunya harapan hidup untuk masa depan Tesla. Ketakutan terbesar Musk mengenai sebuah akuisisi adalah bahwa pemilik barunya tidak akan melihat secara terperinci tujuan Tesla dalam pengambilan kesimpulan mereka. Dia ingin memastikan bahwa perusahaan tersebut pada akhirnya akan memproduksi kendaraan listrik secara massal. Musk mengajukan syarat di mana dia akan tetap memegang kendali Tesla selama 8 tahun atau sampai perusahaan tersebut mulai mengeluarkan mobil dengan pasar massal. Musk juga meminta akses modal sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan pabrik. Beberapa pengacara Google menolak permintaan tersebut, namun Musk dan Page tetap melanjutkan perbincangan tentang kesepakatan tersebut. Apabila diberikan nilai Tesla pada waktu itu, diperkirakan bahwa Google harus membayar sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat untuk perusahaan tersebut. Ketika Musk, Page, dan pengacara-pengacara Google sedang memperdebatkan parameter dari sebuah akuisisi, sebuah keajaiban terjadi. Sekitar 500 karyawan Tesla yang Musk ubah menjadi orang-orang penjualan secara cepat berhasil menjual mobil dalam jumlah yang besar. Tesla yang hanya memiliki uang tunai yang tersisa untuk beberapa minggu saja di bank, menjual sejumlah mobil yang cukup selama 14 hari untuk mengakhiri triwulan keuangan pertama dengan semarak. Tesla mengejutkan Wall Street pada tanggal 8 Mei tahun 2013 dengan menampilkan keuntungan pertama mereka sebagai sebuah perusahaan umum, 11 juta dolar Amerika, pada penjualan sebesar 562 juta dolar Amerika Serikat. Mereka memasarkan 4.900 sedan selama periode tersebut. Pengumuman tersebut menjadikan saham Tesla membumbung tinggi dari sekitar 30 dolar Amerika per saham hingga mencapai 130 dolar Amerika per saham pada bulan Juli. Selang beberapa minggu setelah mengungkapkan hasil triwulan pertama tersebut, Tesla membayar awal hutangnya sebesar 465 juta dolar kepada pemerintah dan dengan bunga. Tesla tiba-tiba tampak memiliki banyak uang di penyimpanannya, dan para penjual singkat dipaksa untuk mengalami kerugian yang besar. Performa yang kukuh dari saham Tesla tersebut menambah kepercayaan dari para konsumen, menghasilkan sebuah lingkaran keuntungan bagi Tesla. Dengan penjualan mobil dan nilai Tesla yang meningkat, kesepakatan dengan Google tidak lagi dibutuhkan dan Tesla menjadi terlalu mahal untuk dibeli. Pembicaraan dengan Google berakhir. Yang terjadi kemudian adalah musim panas Musk. Musk meminta staf hubungan masyarakatnya dalam kewaspadaan yang tinggi, mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin mencoba untuk memberikan sebuah pengumuman Tesla setiap minggunya.
Perusahaan tersebut tidak benar-benar bisa mengikuti langkah itu, namun mereka memang mengeluarkan pernyataan demi pernyataan. Musk mengadakan serangkaian konferensi pers yang membahas keuangan Model S, pembangunan lebih banyak stasiun pengisian ulang, dan pembukaan lebih banyak toko penjualan. Pada suatu pengumuman, Musk mengatakan bahwa stasiun pengisian ulang Tesla menggunakan tenaga surya dan memiliki baterai di tempat untuk menyimpan tenaga ekstra. Aku saat itu bercanda meskipun terdapat kebangkitan zombie, kau akan tetap bisa melakukan perjalanan di seluruh negeri dengan menggunakan sistem supercharger Tesla, kata Musk, membuat standar batasan yang sangat tinggi untuk para CEO di perusahaan pembuat mobil yang lain. Namun sejauh ini acara yang paling besar adalah acara yang diselenggarakan di Los Angeles, di mana Tesla mengungkapkan fitur rahasia lain dari Model S. Pada Juni tahun 2013, Tesla menyingkirkan kendaraan purwarupa dari studio desainnya di Los Angeles dan mengundang para pemilik Tesla dan media untuk suatu acara malam yang mewah. Ratusan orang hadir, mengendarai sedan Model S mereka yang mahal melewati jalanan kotor di Hawthorne dan memarkirkan mobilnya di antara studio desain dan pabrik SpaceX. Studio tersebut telah diubah menjadi ruang santai. Pencahayaannya redup, dan lantainya ditutup dengan astroturf dan disusun bertingkat untuk membuat beberapa area yang lebih tinggi di mana orang-orang dapat bergaul atau menceburkan diri pada sofa. Wanita-wanita dalam balutan gaun ketat berwarna hitam lalu lalang melalui keramaian, menyuguhkan minuman. Get Lucky dari Daft Punk diputar melalui sistem pengeras suara. Sebuah panggung telah dibangun bagian depan ruangan, namun sebelum Musk menaikinya dia membaur dan bergaul dengan massa. Sudah menjadi jelas bahwa dia menjadi seorang bintang rock bagi para pemilik Tesla, setiap potongnya sama dengan Steve Jobs untuk kesetiaan Apple. Orang-orang mengelilinginya dan meminta untuk mengambil foto. Sementara itu Straubel berdiri di samping, seringnya benar-benar sendirian. Setelah orang-orang menikmati beberapa minuman, Musk mencari jalan di antara kerumunan untuk menuju ke bagian depan ruangan, di mana iklan-iklan TV zaman dulu diproyeksikan ke sebuah layar di atas panggung memperlihatkan keluarga-keluarga yang berhenti di stasiun Esso dan Chevron. Anak-anak terlihat begitu senang ketika melihat maskot macan Esso. Minyak merupakan hal yang aneh untuk dicintai, kata Musk. Sejujurnya, itulah ketika dia membawa sebuah Model S ke atas panggung. Sebuah lubang terbuka di lantai di bawah mobil. Selama ini merupakan hal yang mungkin dilakukan, kata Musk, untuk mengganti paket baterai di bawah Model S dalam waktu beberapa detik. Perusahaan belum memberitahu siapapun tentang hal ini. Mulai saat ini Tesla akan menambahkan pergantian baterai di stasiun pengisian ulangnya sebagai sebuah pilihan yang lebih cepat dari pengisian ulang. Kau dapat mengemudi tepat di atas sebuah lubang di mana sebuah robot akan melepas paket baterai mobil dan memasangkan baterai baru dalam waktu 90 detik, dengan harga yang sama dengan mengisi sebuah tangki bahan bakar dengan minyak. Satu-satunya keputusan yang harus kau buat ketika mendatangi salah satu stasiun Tesla kami adalah kau memilih lebih cepat atau cuma-cuma, kata Musk. Dalam bulan-bulan setelahnya, beberapa kejadian mengancam akan merusak musim panas Musk. New York Times menuliskan sebuah ulasan yang memalukan tentang mobil dan stasiun pengisian ulang Tesla dan beberapa sedan Model S yang terbakar setelah bertabrakan. Tidak mentaati kebijakan hubungan masyarakat yang konvensional, Musk mengejar reporter tersebut, menggunakan data yang diambil dari mobil untuk menggali tuntutan dari sang penulis ulasan. Musk menulis bantahan yang agresif secara pribadi, ketika sedang liburan di Aspen bersama Kimball, serta teman dan anggota Dewan Tesla Antonio Gracias. Di beberapa perusahaan lain, yang terjadi adalah sebuah tim hubungan masyarakat menyelesaikan hal seperti ini bersama, kata Gracias.
Elon merasa hal itu seperti masalah paling besar yang dihadapi oleh Tesla pada waktu itu dan Musk selalu berurusan dengan hal tersebut dan betapa dia menjadikannya sebagai prioritas. Hal ini dapat membunuh mobil tersebut dan memberikan sebuah ancaman keberadaan terhadap bisnisnya. Apakah terdapat momen di mana gayanya yang tidak biasa dalam situasi semacam ini yang membuatku ngeri? Namun aku percaya bahwa semua ini akan berjalan dengan baik pada akhirnya. Musk menerapkan sebuah pendekatan yang serupa ketika berurusan dengan kebakaran dengan mengatakan bahwa Model S adalah mobil teraman di Amerika dalam sebuah rilis untuk pers dan menambahkan sebuah pelindung di bawah badan mobil yang terbuat dari titanium dan plat aluminium terhadap kendaraan tersebut untuk menangkis dan merusak puing-puing dan menjaga agar paket baterai tetap aman. Kebakaran, ulasan buruk yang berkala, tidak satu pun dari hal yang tersebut yang memberikan efek terhadap penjualan ataupun harga saham dari Tesla. Bintang Musk bersinar lebih terang dan semakin terang ketika harga pasar Tesla menggelembung hingga sekitar setengah dari GM dan Ford. Tesla mengadakan acara pers yang lain pada Oktober tahun 2014 yang menegaskan posisi Musk sebagai raksasa baru di industri mobil. Musk mengungkap sebuah versi supercharged dari Model S dengan dua motor, satu di depan dan satu di belakang. Mobil itu dapat mencapai kecepatan dari 0 hingga 97 km per jam dalam waktu 3,2 detik. Perusahaan tersebut telah mengubah sebuah sedan menjadi sebuah mobil super. Seperti terlepas dari sebuah geladak pengangkut, kata Musk. Ini hanya pisang. Musk juga mengungkap sebuah deretan perangkat lunak untuk Model S yang memberikan fungsi autopilot. Mobil tersebut memiliki radar untuk mendeteksi objek dan memperingatkan kemungkinan tubrukan dan dapat mengarahkan dirinya sendiri dengan GPS. Selanjutnya, kau akan bisa memanggil mobil tersebut, kata Musk. Mobil tersebut akan datang kemanapun kau berada. Juga terdapat sesuatu hal yang lain yang ingin aku lakukan. Kebanyakan dari insinyur kami akan mendengar hal ini dalam waktu yang segera. Aku ingin agar penghubung pengisian ulang memasangkan dirinya sendiri kepada mobil, seperti seekor ular. Aku pikir kami mungkin akan melakukan hal seperti itu. Ribuan orang menunggu dalam antrean selama berjam-jam untuk melihat Musk mendemonstrasikan teknologi ini. Musk memberikan guyonan selama presentasi dan bermain-main dengan antusiasme dari keramaian tersebut. Pria yang sangat canggung dan kikuk di depan media selama tahun-tahun PayPal telah berkembang menjadi seorang pemain sandiwara yang unik dan cerdik. Seorang wanita yang berdiri di sebelahku dalam keramaian tersebut menjadi lemas kakinya ketika Musk pertama kali naik ke atas panggung. Seseorang yang berdiri di sisiku yang lain mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah Model X dan baru saja menawarkan $15.000 Amerika kepada seorang teman untuk menaikkan nomor pemesannya dalam daftar pemesanan, sehingga dia dapat menjadi pemilik Model X yang ke-700. Antusiasme yang dipadukan dengan kemampuan Musk untuk menarik perhatian merupakan simbol seberapa jauh sebuah pembuat mobil kecil dan CEO-nya yang eksentrik telah berjalan. Perusahaan mobil saingan mereka akan membunuh untuk memperoleh keuntungan semacam itu dan pada dasarnya telah dibuat tercengang ketika Tesla menyelinap dan menghasilkan lebih dari kemungkinan apa yang pernah mereka bayangkan. Ketika demam Model S menggenggam Silicon Valley, aku mengunjungi laboratorium riset dan pengembangan kecil milik Ford di Palo Alto. Ketua dari laboratorium itu pada waktu itu adalah seorang insinyur dengan rambut kuncir ekor kuda dan mengenakan sandal yang bernama T.J. Giuli, yang merasa sangat iri terhadap Tesla. Di dalam setiap mobil Ford terdapat lusinan sistem komputasi yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda yang harus berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Hal itu merupakan sebuah kerumitan yang kacau yang telah berkembang seiring berjalannya waktu, dan menyederhanakan situasi tersebut terbukti hampir tidak mungkin pada titik ini, terutama untuk sebuah perusahaan seperti Ford,
yang harus menghasilkan ratusan ribu mobil per tahun dan tidak dapat berhenti atau memulai dari awal. Tesla, di sisi lain mendapatkan kesempatan untuk memulai dari awal dan membuat perangkat lunaknya sendiri yang menjadi fokus dari Model S. Giuli akan sangat menyukai kesempatan yang sama. Perangkat lunak bagaimanapun merupakan jantung dari pengalaman yang diberikan oleh sebuah kendaraan baru, katanya. Dari powertrain hingga bunyi-bunyi peringatan di dalam mobil, kau menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan suatu lingkungan yang ekspresif dan menyenangkan. Level integrasi yang dimiliki oleh perangkat lunak dengan bagian lain dari Model S sangatlah mengesankan. Tesla merupakan sebuah tolok ukur dan perbandingan terhadap apa yang kami lakukan di sini. Tidak lama setelah perbincangan tersebut, Giuli meninggalkan Ford untuk menjadi seorang insinyur di sebuah startup yang sembunyi-sembunyi. Terdapat sebuah hal umum yang dapat dilakukan oleh industri mobil untuk memperlambat Tesla. Namun hal tersebut tidak menghentikan para eksekutif untuk berusaha menjadi sulit kapanpun yang mungkin. Tesla misalnya ingin menyebut mobil generasi ketiganya dengan Model E, sehingga apabila kendaraannya dibariskan akan menjadi Model S, E, dan X, lelucon lain Mas yang jenaka. Namun CEO Ford waktu itu, Alan Mulally, menghalangi Tesla untuk menggunakan Model R dengan ancaman sebuah gugatan hukum. Jadi aku menelepon Mulally dan aku seperti, Alan, apakah kau hanya bermain-main dengan kami atau kalian benar-benar akan melakukan sebuah Model E? Kata Mas. Dan aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Kau tahu. Misalnya sebenarnya akan lebih masuk akal jika mereka hanya bermain-main dengan kami karena jika mereka benar-benar akan melakukan sesuatu dengan Model E pada titik tersebut, dan kami memiliki Model S dan Model X dan Ford meluncurkan Model E ini akan terlihat menggelikan. Sehingga meskipun Ford membuat Model T 100 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa model merupakan suatu hal yang berkaitan dengan Ford lagi. Sehingga hal ini akan terasa seperti mereka mencurinya. Mengapa kau harus mencuri E dari Tesla? Seperti kau adalah sejenis tentara fasis yang berbaris melintasi abjad, sejenis pencuri Sesame Street. Dan dia seperti, tidak, kami benar-benar akan menggunakannya. Dan aku seperti, kurasa itu bukanlah sebuah ide yang bagus karena orang-orang akan menjadi bingung karena hal ini tidak masuk akal. Orang-orang tidak terbiasa dengan Ford yang memiliki model sesuatu akhir-akhir ini. Biasanya disebut sebagai Ford Fusion. Dan dia seperti orang-orangnya benar-benar ingin menggunakannya. Hal ini sangat tidak menyenangkan. Setelahnya Tesla mendaftarkan merek dagang untuk Model Y sebagai lelucon yang lain. Faktanya Ford menelepon kami dengan roman muka yang tidak berubah dan mengatakan, kami mengetahui bahwa kau telah mendaftarkan Model Y. Apakah itu yang akan kau gunakan daripada Model E, kata Mas. Aku seperti, tidak, ini adalah sebuah lelucon, SEXY ejaan untuk apa itu. Namun ternyata hukum merek dagang merupakan profesi yang membosankan. Apa yang Mas lakukan yang dilewatkan oleh pembuat mobil pesaingnya atau mereka tidak memiliki cara untuk melawan, mengubah Tesla menjadi suatu gaya hidup. Mereka tidak hanya menjual mobil kepada seseorang. Mereka menjual citra sebuah perasaan bahwa mereka sedang memasuki masa depan sebuah hubungan. Apple melakukan hal yang sama beberapa dekade lalu dengan Mac dan kemudian melakukannya lagi dengan iPod dan iPhone. Bahkan bagi mereka yang tidak terlalu fanatik terhadap afiliasi mereka kepada Apple akan tersedot ke dalam dunia tersebut ketika mereka membeli perangkat lunaknya dan mengunduh perangkat lunak seperti iTunes. Hubungan semacam ini sulit untuk dilepaskan jika kau tidak mengendalikan gaya hidupmu sebanyak mungkin. Pembuat PC yang menanamkan perangkat lunak kepada Microsoft, chip mereka ke Intel dan desain mereka ke Asia tidak akan pernah membuat mesin yang seindah dan selengkap milik Apple. Mereka juga tidak dapat merespons tepat waktu ketika Apple menguasai keahlian pada suatu bidang baru dan mengaitkan orang-orang dengan aplikasi mereka.
kau dapat melihat sambutan Mas terhadap mobil tersebut sebagai gaya hidup dalam kebebasan Tesla dari tahun-tahun tren gaya mobil. Tesla tidak menandakan mobil-mobil sebagai mobil 2014-an atau 2015-an dan mereka juga tidak memiliki penjualan semua mobil tahun 2014-an dalam penyimpanan harus terjual dan membuat ruang kosong untuk mobil baru. Mereka menghasilkan Model S terbaik pada waktu itu dan hal itulah apa yang diterima oleh konsumen. Hal ini berarti Tesla tidak mengembangkan dan menahan beberapa fitur baru selama 1 tahun dan kemudian melepaskan mereka semua dalam suatu model baru dalam satu waktu bersamaan. Mereka menambahkan fitur satu per satu pada barisan produksi ketika mereka siap. Beberapa konsumen mungkin akan merasa frustasi karena terlewat suatu fitur di sini dan di sana. Bagaimanapun, Tesla berhasil memberikan mayoritas layanan perbaikan ketika terdapat pembaruan perangkat lunak yang diperoleh oleh semua orang, dan menyediakan pemilik Model S saat ini dengan kejutan yang menyenangkan. Bagi para pemilik Model S, gaya hidup dengan listrik secara keseluruhan diartikan sebagai hidup dengan percekcokan yang lebih sedikit. Daripada pergi ke stasiun bahan bakar minyak, kau hanya harus mencolokkan mobil tersebut pada malam hari, sebuah ritme yang akrab bagi siapapun yang memiliki ponsel pintar. Mobil tersebut akan langsung mulai melakukan pengisian ulang atau sang pemilik dapat memanfaatkan perangkat lunak Model S dan menjadwalkan pengisian ulang pada larut malam, ketika pada jam tersebut harga listrik menjadi yang paling murah. Pemilik Tesla tidak hanya menghindari stasiun bahan bakar minyak, mereka kebanyakan tidak perlu lagi mengunjungi tukang mesin. Sebuah kendaraan tradisional membutuhkan oli dan minyak transmisinya diganti untuk menangani seluruh gesekan dan pelicinan dan goresan yang dihasilkan oleh ribuan bagiannya yang bergerak. Desain mobil listrik yang lebih sederhana mengeliminasi jenis pemeliharaan tersebut. Keduanya, Roadster dan Model S, mengambil manfaat dari apa yang disebut sebagai sebuah pengereman regeneratif yang memperpanjang usia rem. Selama situasi berjalan dan berhenti, Tesla akan mengerem dengan mendorong motor ke arah berlawanan dengan perangkat lunak dan melambatkan roda daripada menggunakan pedal rem dan gesekan untuk menghentikan mereka. Motor Tesla menghasilkan listrik selama proses tersebut dan menyalurkannya kembali ke baterai. Itulah mengapa mobil listrik memiliki jarak mil yang lebih baik di dalam kemacetan kota. Tesla masih merekomendasikan agar pemilik membawa Model S mereka sekali dalam setahun untuk suatu pengecekan, namun hal tersebut kebanyakan untuk memberikan kendaraan sebuah pandangan sekilas dan memastikan bahwa tidak ada komponennya yang terlihat usang lebih awal sebelum waktu seharusnya. Bahkan pendekatan Tesla terhadap pemeliharaan secara filosofis berbeda dengan yang biasa dilakukan di industri otomotif. Kebanyakan dealer mobil mengambil keuntungan terbesar mereka dari layanan pemeliharaan dan perbaikan mobil. Mereka memperlakukan kendaraan seperti sebuah pelayanan terdaftar, berharap orang-orang akan mengunjungi pusat pelayanan mereka beberapa waktu dalam setahun selama beberapa tahun. Hal inilah yang menjadi alasan utama dealer-dealer yang memiliki hak penjualan berjuang untuk menghalangi Tesla menjual mobilnya secara langsung kepada para konsumen. Tujuan pokoknya adalah untuk tidak akan pernah membawa mobilmu kembali ke toko setelah kau membelinya, kata Javidan. Biaya perawatan di dealer lebih besar dari ahli mesin yang berdiri sendiri namun memberikan ketenangan pikiran kepada orang-orang bahwa mobil mereka sedang dikerjakan oleh seorang ahli untuk sebuah merek kendaraan tertentu. Tesla membuat keuntungannya dari penjualan awal mobil tersebut dan kemudian dari beberapa pelayanan perangkat lunak pilihan. Aku mendapatkan Model S nomor 10. Kata Konstantin Otmer, seorang jagoan perangkat lunak dan pengusaha Silicon Valley. Ini merupakan mobil yang mengagumkan, namun mobil itu memiliki hampir semua isu yang mungkin pernah kau baca di forum-forum. Mereka akan memperbaiki semua hal tersebut dan memutuskan untuk membawanya kembali ke toko dengan trailer sehingga tidak menambah jarak tempuh dari mobil tersebut. Kemudian aku datang untuk suatu layanan 1 tahun,
dan mereka merapikan semuanya sehingga mobil tersebut lebih baik dari mobil baru. Mobil tersebut dikelilingi dengan tali beludru berwarna merah di pusat pelayanan. Hal tersebut terlihat indah. Model Tesla tersebut tidak hanya menjadi sebuah hinaan terhadap cara pembuat mobil dan dealer dalam melakukan bisnis. Hal ini merupakan sebuah permainan yang lebih cerdik mengenai bagaimana mobil listrik merepresentasikan sebuah cara pikir baru terhadap mobil. Semua perusahaan mobil akan segera mengikuti kepemimpinan Tesla dan menawarkan beberapa bentuk pembaruan otomatis terhadap kendaraan mereka. Meskipun demikian, kepraktisan dan jangkauan dari pembaruan mereka akan terbatas. Kau tidak serta-merta dapat melakukan suatu penggantian busi atau penggantian ban secara berkala, kata Javidan. Dengan mobil berbahan bakar minyak, kau harus melihat di bawah kap mobil secara berkala dan hal tersebut bagaimanapun akan memaksamu untuk kembali kepada dealer. Tidak terdapat dorongan nyata bagi Mercedes untuk mengatakan, kau tidak perlu membawa mobil kembali, karena hal itu tidak benar. Tesla juga memiliki keunggulan yakni telah merancang banyak sekali dari komponen utama untuk mobilnya secara mandiri di pabriknya sendiri, termasuk perangkat lunak yang ada di dalam kendaraan. Jika Daimler ingin mengganti bagaimana tampilan sebuah meteran bensin, mereka harus menghubungi sebuah penyuplai yang berada di belahan dunia yang lain dan kemudian menunggu serangkaian persetujuan, kata Javidan. Akan memerlukan waktu 1 tahun bagi mereka untuk mengganti tampilan huruf yang terdapat di panel instrumen. Di Tesla, jika Elon memutuskan bahwa dia menginginkan sebuah gambar kelinci di setiap meteran untuk perayaan Paskah, dia akan mendapatkan keinginannya terpenuhi dalam beberapa jam. Ketika Tesla berubah menjadi bintang di industri Amerika, rival terdekat mereka terhapuskan. Fisker Automotive mengajukan Pilot dan dibeli oleh sebuah perusahaan komponen mobil dari Cina pada 2014. Salah satu investor utamanya Ryland, adalah seorang pemilik modal usaha di Kleiner Perkins Caufield dan Beers. Len telah meminta Kleiner Perkins sebuah kesempatan untuk berinvestasi ke Tesla dan kemudian mendukung Fisker, sebuah tindakan yang membawa malapetaka yang menodai merek dari usaha tersebut dan reputasi Len. Better Place merupakan sebuah startup lain yang menikmati lebih banyak publisitas daripada Fisker dan Tesla secara bersamaan, dan berhasil mengumpulkan hampir $1 miliar Amerika Serikat untuk membangun mobil listrik dan stasiun penggantian baterai. Perusahaan tersebut tidak pernah memproduksi sesuatu dan menyatakan Pilot pada 2013. Orang-orang seperti Straubel yang telah berada di Tesla dari awal cepat mengingatkan orang-orang bahwa kesempatan untuk membangun sebuah mobil listrik yang mengagumkan selalu tersedia sejak lama. Bukan berarti terdapat sebuah perlombaan terhadap ide ini, dan kami yang pertama tiba di sana, kata Straubel. Hal ini sering terlupakan ketika kita melihat kembali ke belakang bahwa orang-orang berpikir bahwa apa yang kami lakukan adalah kesempatan bisnis terburuk di planet ini. Para pemilik modal usaha berusaha untuk lari dan kabur dari tawaran kami. Apa yang memisahkan Tesla dari kompetisi adalah kemauan untuk berlari mengejar visinya tanpa kompromi, sebuah komitmen lengkap untuk melaksanakan standar Elon Musk.